Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, framework COBIT, di mana kami akan membahas mengenai manajemen domain BAI atau Build, Acquire, and Implement dari 1 sampai 5. Nah, untuk kelompok kami itu beranggotakan Justi Quatra, Nanda Salsabila Azahra, Xenia Merpaung, lalu Sela Juniastia, dan juga Alifa Putri Sabia. Lanjut ke bagian pendahuluan, di mana latar belakang yang kami buat mengenai pembahasan ini, yakni dalam perkembangan dunia digital ini, teknologi informasi itu telah menjadi bagian yang penting bagi semua jenis organisasi, baik yang berada di sektor swasta maupun yang ada di pemerintahan. Ketergantungan ini juga membutuhkan organisasi yang tidak hanya memiliki teknologi yang canggih, tetapi juga mampu mengelola siklus hidup teknologi tersebut dengan baik dan juga hemat. Di mana hal ini dimulai dari perencanaan yang strategis, pembangunan solusi, hingga implementasi dan dukungan operasional. Setiap tahapan itu harus dikelola dengan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Nah, di mana sekarang ini banyak organisasi yang masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam mengelola inisiatif teknologi informasi mereka. Misalnya seperti kegagalan dalam menerapkan ERP di perusahaan besar yang akhirnya malah menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan, sehingga hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pengelolaan program dan proyek teknologi informasi ini tidak bisa diabaikan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan teknologi informasi yang terstruktur dan teruji, di mana COVID 2019 merupakan salah satu framework yang diakui oleh global dalam pengelolaan dan juga tata kelola teknologi informasi. Nah, di dalam COVID 2019 sendiri itu terdapat domain Build, Acquire, and Implement atau BAI, di mana BAI ini berperan penting dalam mewujudkan strategi teknologi informasi yang menjadi solusi nyata melalui proses perencanaan, pengembangan, dan juga implementasi sistem dalam organisasi. Nah, laporan ini akan membahas 5 tujuan dari manajemen utama di bidang BAI secara rinci, yaitu dimulai dari BAI yang pertama, yaitu program yang dikelola, lalu BAI yang kedua, BAI yang pertama itu ada manage programs, lalu ada BAI yang kedua itu ada manage requirement definition, BAI yang ketiga itu ada manage solution identification and build, lalu BIA yang keempat itu ada manage availability and capacity, dan yang terakhir itu ada BAI yang kelima yaitu manage organizational change. Nah, untuk rumusan masalah yang kami uraikan dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan BIA 1 sampai dengan BIA 5 dalam kerangka COVID 2019, lalu apa saja tujuan utama dan juga aktivitas kunci dari masing-masing proses manajemen dalam domain BIA tersebut, lalu komponen organisasi dan teknologi informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung implementasi efektif dari proses-proses dalam domain BAI. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana contoh penerapan dan juga studi kasus kegagalan yang dapat memberikan pelajaran berharga terkait pentingnya proses-proses dalam domain BIA. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai proses yang pertama yaitu BAI 1 mengenai manage programs yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zuesti Kwatra dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pada bagian pertama dari domain BAI, yaitu BAI 01 atau Manage Programs. Atau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai program yang dikelola. Nah, dalam dunia digital yang serba cepat,
ini sekarang itu banyak organisasi yang meluncurkan program teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang strategis. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, program-program tersebut dapat berisiko mengalami kegagalan seperti molor dari jadwal atau membengkaknya biaya. Nah, dari BAI Zero One inilah hadir untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, lalu ada tujuannya jika kita lihat di sini, yaitu tentang tujuan dari BAI Zero One sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan utama dari proses ini? Nah, sesuai dengan kerangka COVID 2019, bahwa tujuan BAI Zero One itu adalah untuk mewujudkan nilai bisnis yang diharapkan dari sebuah program sekaligus meminimalkan risiko yang dapat menggerus nilai tersebut. Misalnya risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, atau solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari proses tersebut itu kita akan dari proses inilah akan mengatur seluruh siklus hidup program tersebut, mulai dari inisiasi, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan hingga pemantauan nilai-nilai yang akan dihasilkan nantinya. Nah, BAI Zero One ini juga mendorong komunikasi yang baik dengan pengguna bisnis dan memastikan kualitas dari iuran program tersebut, sehingga program tersebut benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis perusahaan. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian subbab aktivitas manajemen utama, di mana BAI Zero One ini terdiri dari 9 praktik manajemen yang saling terkait dan membentuk siklus hidup dalam program tersebut. Mulai dari yang pertama itu ada BAI Zero One dot zero one atau maintain a standard approach for program management, di mana praktik ini bertujuan memastikan bahwa semua program di perusahaan itu dikelola secara konsisten dengan cara memelihara pendekatan yang standar seperti membentuk PMO atau program office dan mengevaluasi pembelajaran dari program sebelumnya. Lalu yang kedua, BII yang kedua itu adalah initiate a program, di mana fase ini adalah fase awal yang kritis, di mana kita harus menyepakati sponsor program dengan menunjuk manajer program yang kompeten, dan yang terpenting adalah mengembangkan bisnis case yang rinci serta rencana realisasi manfaat. Lalu yang ketiga itu ada manage stakeholder engagement, di mana pada praktik ini itu menekankan bahwa pentingnya untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan, dan juga kita perlu merencanakan bagaimana eh, stakeholder itu akan dapat diidentifikasikan, dilibatkan, dan dan dapat mengelola sepanjang program tersebut. Lalu yang keempat itu ada develop and maintain the program plan, di mana di sini tujuannya adalah program diterjemahkan menjadi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret. Dengan rencana tersebut itu mencakup adanya pendanaan, jadwal, ketergantungan antar proyek, dan sumber daya yang dibutuhkan nantinya. Lalu yang kelima itu ada launch and execute the program, di mana pada tahap ini itu adalah tahap realisasi yang fokusnya adalah pada alokasi sumber daya yang tepat, seperti pengelolaan proyek-proyek di dalam program dan menjalankan proses realisasi manfaat. Lalu yang keenam itu ada monitor, control, and report on the program outcomes, di mana pada praktik ini itu memastikan bahwa kinerja program itu akan dipantau secara terus-menerus. Jika ada penyimpangan dari rencana, maka akan ada tindakan korektif yang bisa segera diambil, seperti pelaporan yang harus dikumpulkan tepat waktu, lengkap, dan akurat. Lalu yang ketujuh, itu ada manage program quality, di mana pada praktik ini memastikan bahwa kualitas dari iuran program itu dikelola secara sistematis, dengan cara kita perlu mengidentifikasi dulu tugas dari penjaminan kualitasnya, dengan cara mendefinisikan kriteria dari eh, apa apa yang akan dicapai atau bagaimana tahap keberhasilannya, dan juga melakukan aktivitas pengendalian kualitas sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, yang kedelapan itu ada manage program risk, di mana risiko
adalah bagian yang tak terpisahkan dari program, di mana praktik ini sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, selaras dengan kerangka manajemen risiko perusahaan yang perlu dilakukan untuk penilaian risiko secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada close a program, di mana program harus diakhiri secara tertib, yang mana kita perlu mendokumentasikan pelajaran apa yang akan dipetik nantinya, lalu kita akan memindahkan kapabilitas yang akan dihasilkan ke dalam portofolio aset operasionalnya dan memastikan nilai yang diciptakan itu dapat terus dipertahankan untuk kedepannya. Terakhir, yang paling menarik tuh dari studi kasus kegagalan implementasi itu bisa lihat bahwa BAI Zero One itu merupakan salah satu siklus yang penting, di mana itu ada contoh yang diangkat atau studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus Zimmer Biomet, yaitu perusahaan teknologi medis global, di mana pada latar belakangnya itu setelah merger, Zimmer Biomet itu menghadapi tantangan karena menjalankan beberapa sistem ERP yang berbeda. Nah, mereka itu mencoba untuk meluncurkan program implementasi SAP atau eh, S4 IS S strip 4 HANA dengan skala besar dengan mitra konsultan jangka panjang mereka. Nah, untuk awalnya itu nilai kontrak mereka awalnya sekitar 69 juta dolar. Nah, untuk kronologinya boleh Oke, nah pada awalnya program yang mereka eh, coba itu mengalami kemunduran jadwal berkali-kali, di mana ketika akhirnya mereka mencoba go live pada Juli 2024, itu justru terjadi gangguan besar di seluruh operasi gudang mereka dan proses keuangan mereka. Nah, dampaknya itu sangat parah, meskipun pendapatan mereka hanya berdampak 1%, tapi nilai pasar perusahaan mereka tuh anjlok sekitar 2 miliar dolar karena hilangnya kepercayaan dari investor mereka. Nah, puncaknya itu adalah ketika perusahaan itu menggugat mitranya dengan tuntutan ganti rugi setidaknya 170 juta dolar. Nah, sekarang mari kita analisis apa sih kegagalan ini jika dilihat dari berdasarkan BAI Zero One. Nah, hampir semua praktik manajemen di BAI Zero One sendiri itu gagal diterapkan. Yang pertama itu ada tentang BAI Zero One titik zero one dan BAI Zero One titik nol empat atau standar dan perencanaan mereka atau bagian standar dan perencanaan itu gagal total karena program tersebut membengkak dari 69 juta menjadi 94 juta dolar, lalu melalui 51 perubahan order tanpa kendali yang memadai. Nah, dari hal tersebut itu menunjukkan bahwa lemahnya disiplin manajemen program mereka. Lalu itu ada tentang eksekusi dan pemantauan yang lemah, di mana mereka mengeksekusi dengan cara terburu-buru dengan go live paksa meskipun sistem yang coba mereka launching itu belum siap. Jadi tata kelola mereka itu lemah dan pelaporannya juga tidak akurat sehingga manajemen tersebut tidak diketahui bagaimana kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga itu ada manajemen kualitas yang diabaikan, di mana tim implementasi mereka itu tidak kompeten dan sering berganti, sehingga proyek yang tidak pernah memiliki tim yang stabil dan berkualitas di dalamnya. Lalu ada manajemen risiko yang gagal, di mana risiko hubungan dengan mitra lainnya itu tidak dikelola dengan baik. Dengan uji tuntas seleksi vendor itu tidak dilakukan dengan baik juga, sehingga perusahaan terlalu percaya pada mitra lama tanpa menyiapkan backup plan. Nah, yang terakhir itu tentang penutupan program yang berakhir buruk.
Nah, program itu harus program yang mereka lakukan itu berakhir dengan litigasi, bukan dengan pembelajaran, sehingga hubungan kemitraan mereka selama 25 tahun itu rusak permanen. Nah, dari kesimpulan tersebut bahwa dari studi kasus ini bahwa kegagalan dari program Zimmer Biomed ini adalah akumulasi dari lemahnya praktik BAI Zero One yang mengakibatkan kerugian finansial ratusan juta dolar, lalu juga terkena gugatan hukum, serta rusaknya reputasi dan hubungan mereka dengan kemitraan lainnya. Nah, dari kasus ini itu membuktikan bahwa penerapan BI Zero One sendiri secara disiplin adalah eh, eh, keharusan yang strategis untuk dilakukan, bukan hanya untuk sekedar formalitas biasa. Oke, nah dari itulah penjelasan mengenai BII Zero One atau Manage Programs, di mana mulai dari tujuan, aktivitas, sampai studi kasusnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk BII Zero itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nanda Sasabila Azahra. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang salah satu proses dalam framework tata kelola teknologi informasi, yaitu COBIT 2019, khususnya pada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Fokus pembahasan saya kali ini adalah BAI 02, yaitu Manage Requirement Definition, di mana proses BAI 02 itu berfokus pada bagaimana organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengelola kebutuhan sistem atau solusi teknologi informasi sebelum dilakukan proses pengembangan atau implementasi. BAI 02 atau Managed Requirement Definition merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem itu dapat diidentifikasi secara jelas sebelum solusi teknologi informasi tersebut dikembangkan. Dalam proses ini, organisasi perlu memahami berbagai kebutuhan dari pengguna, proses bisnis, serta tujuan organisasi agar sistem yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Tujuan utama dari proses BAI 02 adalah untuk mengidentifikasikan kebutuhan solusi teknologi informasi secara lengkap dan juga terstruktur, di mana melalui proses ini, organisasi tersebut dapat memastikan bahwa seluruh kebutuhan telah dianalisis dengan baik sebelum memasuki tahap desain dan juga pengembangan sistem. Selain itu, proses ini juga membantu organisasi dalam mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang mungkin digunakan, serta memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam kerangka COVID 2019, tujuan manajemen BI 02 berperan dalam mendukung pencapaian beberapa entrepreneurship goal yang merepresentasikan sasaran strategis organisasi pada tingkat tertinggi, di mana enterprise goal tersebut terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada portfolio of competitive product and service, di mana relevansinya itu em, memastikan kebutuhan solusi terdefinisi dengan jelas sehingga pengembangan produk dan juga layanan tersebut dapat memenuhi target bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempercepat peluncuran ke pasar. Untuk enterprise yang kedua itu ada optimization of internal business process functionality, di mana BI 02 itu mendukung keselarasan kebutuhan solusi dengan proses bisnis sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan dan kepuasan manajemen pelanggan serta mitra bisnis. Untuk enterprise yang ketiga, itu ada Manage Digital Transformation Program, di mana BI 02 itu membantu memastikan kebutuhan program transformasi terdefinisi dengan baik, sehingga pelaksanaan program tersebut lebih terarah, terkontrol, dan juga dapat dipantau secara konsisten. Selain enterprise goal, BI juga berkontribusi secara langsung terhadap beberapa alignment goal, di mana di antaranya itu ada, yang pertama itu ada deliver of INT service in line with business requirement, di mana BI 02 itu bertujuan memastikan kebutuhan layanan INT itu terdefinisi dengan jelas, sehingga layanan yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan juga peningkatan kepuasan. Yang berikutnya itu ada agility to turn business requirement into operational solution, di mana BI 02 itu mendukung proses penerjemahan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi solusi yang jelas, sehingga pengembangan aplikasi atau layanan INT tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga tepat sasaran.
Di mana yang terakhir itu ada delivering a program on time, on budget, and meeting requirement and quality standard. Di mana BI02 itu membantu memastikan kebutuhan sistem atau solusi yang telah didefinisikan dengan baik sejak awal sehingga pelaksanaan program atau proyek dapat berjalan lebih terarah. Pencapaian dari elemen sendiri itu dapat menjadi aspek penting dalam proses audit teknologi informasi, di mana auditor perlu memastikan bahwa mekanisme pengendalian pada BI02 itu telah diterapkan secara memadai sehingga proses pendefinisian kebutuhan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Baik, masuk pembahasan kita yang kedua itu ada aktivitas manajemen utama. Jadi dalam BHI 02 itu mencakup sejumlah manajemen praktis yang berfokus pada proses pengolahan dan juga pendefinisian kebutuhan solusi TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis suatu organisasi. Di mana untuk manajemen praktis pada BAI 02 terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu ada BAI 0201, yaitu Define and Maintenance Business Function and Technical Requirement. Pada tahap ini, organisasi itu melakukan proses identifikasi dan juga pendefinisian kebutuhan sistem secara detail. Kebutuhan yang dianalisis itu tidak hanya mencakup kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, serta kebutuhan operasional. Di mana proses ini biasanya dilakukan melalui diskusi dengan stakeholder, analisis proses bisnis, serta pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan sistem yang dikembangkan. Berikutnya ada manajemen praktis yang kedua atau BAI 0202, yaitu perform a feasibility study and formulate alternative solution. Tahap ini, organisasi melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Studi kelayakan ini mencakup beberapa aspek penting seperti kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kelayakan operasional. Tujuan dari tahapan ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih itu benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat bagi organisasi. Berikutnya ada manajemen praktis yang ketiga, yaitu manage requirement risk, di mana pada tahap ini kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya itu dikelola secara sistematis agar tetap konsisten selama proses pengembangan sistem berlangsung. Hal tersebut penting karena proses pengembangan sistem itu sering terjadi perubahan kebutuhan. Jadi dengan adanya pengelolaan kebutuhan yang baik, organisasi itu dapat memastikan bahwa setiap perubahan yang telah terjadi tetap terkendali dan tidak mengganggu tujuan utama dari proyek teknologi informasi. Manajemen yang terakhir yaitu obtain approval of requirement and solution. Nah, pada tahap ini, seluruh kebutuhan sistem yang telah dianalisis dan dikelola sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti manajemen atau stakeholder utama. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak telah sepakat terhadap kebutuhan dan solusi yang akan dikembangkan. Setelah kebutuhan disetujui, proyek dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses desain dan juga pengembangan sistem. Baik, pembahasan terakhir itu tentang studi kasus kegagalan implementasi, di mana pada bagian ini saya akan membahas salah satu studi kasus kegagalan implementasi sistem teknologi informasi, khususnya itu dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia. Jadi secara umum, implementasi sistem teknologi informasi itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan data antar departemen, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua implementasi sistem berjalan sesuai rencana. Banyak proyek teknologi informasi yang mengalami kegagalan karena kurangnya analisis kebutuhan dan juga ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis organisasi. Dalam kerangka COVID 2019, permasalahan tersebut itu berkaitan dengan domain BI02 yang menekankan pentingnya proses identifikasi, analisis, serta validasi kebutuhan sebelum suatu solusi teknologi tersebut diterapkan. Contoh studi kasus ini, sebuah perusahaan pertambangan mencoba mengimplementasikan sistem ERP dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, logistik, dan manajemen sumber daya. Implementasi ini itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengelolaan data perusahaan.
Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang terjadi pada tahap awal proyek. Organisasi tidak melakukan analisis kebutuhan bisnis secara mendalam, sehingga tim proyek tidak sepenuhnya memahami proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Akibatnya, sistem ERP yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Beberapa modul sistem itu tidak dapat mendukung proses kerja yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena ketidaksesuaian tersebut, sebagian aktivitas bisnis tetap dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang lama. Jika dianalisis menggunakan kerangka COVID 2019, kegagalan ini tuh sangat berkaitan dengan beberapa praktik dalam domain BI02 yang tidak berjalan dengan baik. Yang pertama itu pada kerangka BI 0201 Define and Maintain Requirement, di mana organisasi tersebut tidak melakukan identifikasi kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman terhadap proses bisnis menyebabkan sistem ERP yang dipilih itu tidak sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Berikutnya itu BI 0202, di mana ada Feasibility Study and Alternative Solution. Pada studi kasus ini, studi kelayakan terhadap solusi ERP itu tidak dilakukan secara mendalam sehingga organisasi tidak mempertimbangkan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan mereka. Berikutnya ada BI 0203, Manage Requirement Risk, di mana risiko terkait perubahan proses bisnis dan juga kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan juga sistem ERP tidak didefinisikan sejak awal proyek. Dan yang terakhir itu BI 0204, di mana Obtain Approve of Requirement and Solution, di mana pada studi kasus ini validasi kebutuhan dari pemangku kepentingan tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga sistem yang diimplementasikan tidak mendapat dukungan penuh dari pengguna bisnis. Dari studi kasus ini, itu dapat disimpulkan bahwa kegagalan implementasi sistem teknologi informasi seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam proses pendefinisian kebutuhan. Oleh karena itu, penerapan praktik BI02 dalam COVID 2019 itu sangat penting untuk memastikan bahwa solusi teknologi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi dan dapat memberikan nilai yang optimal. Baik, sekian penjelasan saya tentang domain BI02. Mungkin untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai BAI03 Manage Solution Identification and Build. Perkenalkan, nama saya Sala Juniastia. Nah, untuk materi dari BAI03 ini, itu deskripsinya adalah membangun dan juga memelihara produk dan layanan yang telah diidentifikasi berupa teknologi, proses bisnis, dan juga alur kerja sesuai dengan persyaratan perusahaan, mencakup desain, pengembangan, pengadaan atau sourcing, dan kerjasama dengan vendor, mengelola konfigurasi, persiapan pengujian, manajemen persyaratan, dan pemeliharaan proses-proses bisnis, aplikasi, informasi atau data, infrastruktur, dan juga layanan. Nah, sementara tujuannya sendiri adalah untuk memastikan pengiriman produk dan layanan digital yang fleksibel dan scalable, serta menetapkan solusi yang tepat waktu dan efisien secara biaya, baik dari teknologi, proses bisnis, dan juga alur kerja yang mampu tujuan strategis dan operasional perusahaan. Di mana secara konseptual, BAI03 ini berfungsi untuk sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi melalui domain APO dan BAI01 sampai BAI02 dengan implementasi solusi yang nyata dan juga fungsional. Lalu di dalam kerangka COVID 2019 ini, BAI03 ini mendukung pencapaian 3 enterprise goals, di mana yang pertama itu ada EG01, yaitu Portfolio of Competitive Products and Service, di mana BAI03 ini memastikan solusi yang dikembangkan ini mampu meningkatkan daya saing produk dan layanan melalui pengiriman yang tepat waktu dan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua itu ada EG08, di mana EG08 ini adalah Optimization of Internal Business Process Functionally, di mana melalui desain solusi yang berpusat pada pengguna dan integrasi proses bisnis, BAI03 ini mengoptimalkan fungsionalitas proses internal. Lalu yang terakhir ada EG12,
atau EG12, Manage Digital Transformation Programs, di mana BAI03 ini mendukung program transformasi digital dengan menyediakan metodologi pengembangan yang agile dan juga scalable. Nah, selain enterprise goals itu ada juga alignment goals. Yang pertama itu ada delivery of INT services in line with business requirement, di mana BAI 103 ini memastikan solusi yang dibangun dapat memenuhi tingkat layanan yang disepakati. Lalu yang kedua ada AG06, agility to turn business requirement into operational solution, di mana melalui manajemen praktis BAI 03.12, BAI 03 ini mendorong penerapan metodologi pengembangan agile yang memungkinkan konversi kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional secara cepat. Dan yang terakhir itu ada AG09, mengenai delivering programs on time, on budget, and meeting requirement and quality standards, di mana seluruh aktivitas dari BAI 03 dari desain hingga pengujian itu bertujuan untuk memastikan solusi yang delivered sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas manajemen utama dari BAI 03, di mana yang pertama itu ada terbagi, di mana BAI 03 ini terdiri dari 12 manajemen praktis. Yang pertama itu ada design high level solution, di mana manajemen praktis ini mewajibkan organisasi untuk mengembangkan dan mendokumentasikan desain solusi tingkat tinggi yang mencakup teknologi, proses bisnis, dan juga alur kerja. Di mana di tahap ini auditor itu perlu memverifikasi beberapa poin saat melakukan audit, di mana yang pertama itu adanya dokumentasi spesifikasi desain tingkat tinggi yang telah disetujui, lalu yang kedua itu ada tingkat keterlibatan stakeholder dalam proses desain, lalu yang ketiga itu keselarasan desain dan arsitektur enterprise, dan yang terakhir adalah mekanisme review dan pembaruan desain ketika terjadi perubahan signifikan. Lalu yang kedua itu ada desain detail solution component, di mana pada bagian ini itu mengharuskan pengembangan desain terperinci secara progresif untuk semua komponen solusi, termasuk proses bisnis, kontrol otomatis dan manual, aplikasi teknologi informasi, layanan infrastruktur, dan juga perjanjian tingkat layanan. Nah, di mana desain ini harus mencakup 10 aktivitas kritis, mulai dari perancangan alur, lalu langkah pemrosesan aplikasi, klasifikasi data input-output, desain antarmuka, penyimpanan data, redundansi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada develop solution components, di mana pada pengembangan komponen solusi ini harus dilaksanakan dalam lingkungan yang terpisah atau separate environment sesuai dengan desain yang terperinci, mengikuti standar pengembangan dan dokumentasi, persyaratan QA, serta proses persetujuan. Jadi ketika melibatkan pihak ketiga, kewajiban kontraktual harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar pemeliharaan, dukungan, dan juga pengembangan. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat itu ada procure solution component, di mana pengadaan komponen solusi ini harus berdasarkan rencana akuisisi yang telah direncanakan selaras dengan persyaratan dan desain terperinci, prinsip arsitektur, dan prosedur pengadaan enterprise, di mana rencana akuisisi ini harus mempertimbangkan fleksibilitas kapasitas di masa depan, biaya transisi, resiko, dan juga pemutakhiran sepanjang lifetime proyek. Lalu selanjutnya itu ada build solution, di mana pada praktik ini itu meliputi instalasi dan juga konfigurasi solusi serta integrasi dengan aktivitas proses bisnis, di mana selama konfigurasi dan integrasi itu langkah-langkah kontrol, keamanan, dan auditabilitas itu harus diimplementasikan untuk melindungi
sumber daya dan memastikan ketersediaan serta integritas data. Solusi yang dibangun itu harus bisa memenuhi persyaratan pemrosesan bisnis dengan memastikan pemrosesan yang akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit. Lalu selanjutnya itu ada Perform Quality Assurance atau QA, di mana rencana QA ini harus dikembangkan, diberi sumber daya, dan dilaksanakan selaras dengan Quality Management System atau QMS untuk mencapai kualitas yang ditentukan dalam definisi persyaratan dan kebijakan kualitas enterprise. QA ini harus mencakup yang pertama itu ada definisi kriteria kualitas, lalu ada proses validasi dan verifikasi, inspeksi kode, test driven development, pengujian otomatis, continuous integration, dan lain sebagainya. Di mana semua pengecualian kualitas itu harus dipantau dan ditangani dengan tindakan korektif yang didokumentasikan. Lalu yang ketujuh itu ada prepare for solution testing, di mana persiapan pengujian ini meliputi penetapan rencana pengujian terintegrasi dan lingkungan pengujian yang diperlukan untuk menguji komponen solusi individual maupun integrasi. Lingkungan pengujian ini harus mencerminkan kondisi dunia nyata sedekat mungkin, termasuk proses bisnis, prosedur, rentang pengguna, jenis transaksi, dan juga kondisi deployment, di mana prosedur pengujian itu harus mengevaluasi kecakupan kontrol berdasarkan standar enterprise. Lalu yang kedelapan itu ada execute solution testing, di mana pelaksanaan pengujian itu harus dilakukan secara berkelanjutan selama pengembangan, termasuk pengujian kontrol, itu sesuai dengan rencana pengujian yang telah didefinisikan. Pengujian ini harus melibatkan pemilik proses bisnis dan pengguna hingga akhir, dengan pengujian yang dilakukan hanya dalam lingkungan pengembangan dan pengujian. Semua error itu harus diidentifikasi, dicatat, dan diklasifikasikan, mulai dari minor, signifikan, hingga mission critical, dengan audit trail hasil pengujian yang dipertahankan. Lalu yang kesembilan itu ada manage change to requirement, di mana pengelolaan perubahan persyaratan itu mengharuskan penilaian dampak semua permintaan perubahan solusi terhadap pengembangan solusi, bisnis case awal, dan anggaran. Perubahan harus dikategorikan dan diprioritaskan dengan pelacakan yang memungkinkan semua stakeholder untuk memantau, meninjau, dan menyetujui perubahan. Di mana setiap permintaan ini yang signifikan itu harus mempertimbangkan analisis risiko, justifikasi biaya, manfaat, dan dampak terhadap sistem dan proses yang ada. Lalu yang ke-10 itu ada maintain solution, di mana rencana pemeliharaan ini harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk komponen solusi dan infrastruktur, mencakup tinjauan periodik terhadap kebutuhan bisnis dan persyaratan operasional, seperti pemeliharaan risiko. Pemeliharaan mencakup manajemen patch, sehingga strategi pemutakhiran, penilaian risiko, privasi, kerentanan, dan juga persyaratan keamanan. Lalu yang selanjutnya itu ada define IT products and services and maintain the service portfolio, di mana manajemen praktis ini mewajibkan pendefinisian dan kesepakatan atas produk atau layanan TI baru yang diubah beserta dengan opsi tingkat layanannya. Definisi produk dan juga layanan yang baru itu harus diubah. eh, eh, yang baru itu harus didokumentasikan dalam portofolio layanan antarmuka dengan manajemen hubungan bisnis, dan manajemen portofolio harus dilakukan untuk menyepakati definisi produk atau layanan dan opsi tingkat layanan yang diusulkan. Lalu yang terakhir itu ada design solution based on the defined development methodology, di mana praktik ini itu mewajibkan desain, pengembangan, dan implementasi solusi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat, yaitu antara waterfall, agile, atau bimodal IT, sesuai dengan strategi dan persyaratan keseluruhan. Analisis dampak pemilihan metodologi ini terhadap sumber daya, persyaratan arsitektur, pengaturan konfigurasi, dan fleksibilitas sistem itu harus dilakukan, di mana organisasi dapat menerapkan sistem dual jika diperlukan,
atau di mana kelompok lintas fungsi atau digital factories itu mengembangkan produk atau proses dengan metodologi yang berbeda dari inti perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan studi kasus gagal implementasi dari penerapan BIA 03, di mana kegagalan implementasi proyek T ini juga merupakan fenomena yang memiliki dampak yang sangat signifikan. Lalu untuk analisis studi kasus yang saya bahas adalah studi kasus mengenai kegagalan proyek sistem iktp di Indonesia. Nah, di mana program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau iktp itu merupakan proyek nasional pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan membangun sistem identitas penduduk berbasis teknologi digital. Program ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, mencegah identitas ganda, serta mendukung integrasi data antar instansi pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini itu menghadapi berbagai masalah yang serius, seperti keterlambatan implementasi, masalah teknis pada perangkat dan sistem, serta dugaan korupsi dalam proses pengadaan. Bahkan implementasi proyek sempat dihentikan sementara karena munculnya indikasi penyimpangan dalam pengadaan dan penggunaan anggaran proyek tersebut. Selain itu, analisis terhadap proyek iktp ini menunjukkan adanya potensi kerugian negara sekitar 2,1 triliun rupiah akibat penyimpangan dalam proses pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga infrastruktur pendukung sistemnya. Beberapa masalah utama yang menyebabkan kegagalan implementasi proyek iktp ini antara lain yang pertama itu ada masalah dalam proses pengadaan sistem atau procurement. Lalu yang kedua itu ada ketidaksiapan infrastruktur dan teknologi. Lalu yang ketiga ada keterlambatan implementasi proyek. Nah, dalam kerangka COVID 2019 ini, proses BIA03 itu berfokus pada aktivitas merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi secara efektif. Di mana masalah dari proyek iktp ini yang dapat dipetakan dalam beberapa praktik dari BIA03 itu yang pertama adalah mengenai BAI 03.01 Design High Level Solution, di mana praktik ini menekankan pentingnya perancangan solusi tingkat tinggi sebelum sistem dikembangkan, di mana pada kasus iktp ini perancangan sistem ini belum mempertimbangkan kesiapan infrastruktur nasional serta integrasi data antar instansi. Akibatnya sistem database kependudukan itu tidak dapat digunakan secara optimal oleh berbagai lembaga pemerintahan. Lalu yang selanjutnya itu ada mengenai BIA 03.02, di mana praktik ini berkaitan dengan desain detail komponen sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasi sistem. Masalah yang muncul ini seperti kerusakan perangkat perekaman dan ketidakjelasan spesifikasi teknologi yang menunjukkan bahwa desain komponen sistem itu tidak dilakukan secara matang. Lalu selanjutnya ada BAI 03.04, yaitu Procure Solution Component, di mana praktik ini mengatur proses pengadaan komponen sistem secara transparan dan terkontrol. Namun, dalam kasus korupsi dalam pengadaan perangkat iktp ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan kontrol pengadaan serta manajemen vendor. Lalu selanjutnya itu ada BAI 03.08, yaitu Execute Solution Testing, di mana BAI 03 ini juga menekankan pentingnya pengujian solusi sebelum implementasi penuh, di mana dalam proyek iktp ini juga banyak masalah teknis yang baru ditemukan setelah sistem diterapkan secara nasional yang menunjukkan bahwa proses pengujian sistem tidak dilakukan secara menyeluruh. Jadi, kasus kegagalan implementasi proyek iktp ini menunjukkan bahwa proyek teknologi informasi berskala besar itu membutuhkan tata kelola yang kuat, khususnya dalam proses desain solusi, pengadaan teknologi, serta pengujian sistem. Permasalahan yang terjadi di proyek tersebut itu menunjukkan adanya kelemahan pada beberapa praktik dalam domain BAI 03 atau Managed Solution Identification and Build dalam kerangka COVID. Oleh karena itu, penerapan BAI 03 secara konsisten itu dapat membantu organisasi untuk mengurangi resiko kegagalan implementasi sistem teknologi informasi di masa depan.
Baik, mungkin sekian mengenai BAI 03 yang sudah saya bahas, yaitu Manage Solution, Identification, and Build. Nah, selanjutnya itu mengenai BAI 04 yang akan dibahas oleh Alifah, rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah BAI 04, yaitu Manage Availability and Capacity. Nah, untuk tujuan dari BAI ini, yang pertama itu saya jelaskan dulu deskripsinya. Jadi BAI ini merupakan proses yang berfokus pada pengelolaan ketersediaan atau availability, performa atau performance, and kapasitas atau capacity dan layanan teknologi informasi dengan mengimbangkan kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan secara efisiensi dari segi biaya. Nah, adapun tujuan dari BAI 04 ini adalah untuk menjaga ketersediaan layanan TI, memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien, serta mengoptimalkan performa sistem melalui proses prediksi kebutuhan performa dan kapasitas di masa depan. Dengan pendekatan ini, organisasi mampu memastikan bahwa infrastruktur dan layanan TI ini mampu mendukung operasional bisnis secara stabil, responsif, dan juga berkelanjutan. Nah, proses dari BAI 04 ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan ketersediaan dan kapasitas layanan TI, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi atau enterprise goals, serta keselarasan tujuan teknologi informasi dengan bisnis atau alignment goals. Nah, berikut implementasinya. Jadi yang untuk enterprise goals itu ada portofolio produk dan layanan yang kompetitif, kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis, dan optimalisasi biaya operasional. Sedangkan untuk alignment goals-nya itu adalah penyampaian layanan TI sesuai kebutuhan bisnis, ketersediaan informasi dan layanan TI yang andal, serta penggunaan sumber daya TI yang optimal. Lanjut ke aktivitas manajemen utama. Jadi proses BAI 04 ini terdiri dari beberapa praktik manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI itu memiliki tingkat ketersediaan, performa, dan juga kapasitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan bisnis. Yang pertama itu adalah assess current availability, performance, and capacity, and create a baseline. Jadi di proses ini bertujuan untuk menilai kondisi ketersediaan, performa, dan kapasitas sistem yang sedang berjalan, serta membangun baseline yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi yang di masa mendatang. Untuk contoh matriksnya sendiri itu adalah yang pertama jumlah skenario yang dibuat untuk menilai kondisi availability di masa depan, lalu ada presentasi pemilik proses bisnis yang menyetujui hasil analisis availability dan capacity. Lalu proses kedua itu adalah assess businesses impact. Jadi praktik ini bertujuan untuk menilai dampak yang mungkin terjadi terhadap proses bisnis apabila terjadi gangguan pada availability, performa, atau kapasitas layanan TI. Dan adapun contoh dari matriks ini adalah yang pertama jumlah skenario resiko yang diidentifikasi terkait gangguan layanan TI dan presentasi skenario yang memiliki dampak bisnis tinggi dan membutuhkan tindakan mitigasi seperti itu. Lanjut ke yang ketiga itu adalah plan for new or change service requirements. Nah, praktik ini berfokus pada perencanaan kebutuhan availability dan juga capacity untuk layanan baru atau perubahan layanan yang telah ada. Contohnya itu adalah jumlah peningkatan kapasitas, performa, dan availability yang dilakukan secara tidak terencana, serta presentasi perbandingan antara permintaan sumber daya aktual dengan hasil prediksi kapasitas sistem. Dan yang proses keempat itu monitor dan review availability dan capacity. Ini bertujuan untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi ketersediaan serta kapasitas layanan TI secara berkelanjutan. Contohnya adalah jumlah kejadian yang melebihi batas kapasitas yang telah direncanakan dan jumlah puncak transaksi yang melebihi target performa sistem. Lanjut ke proses yang terakhir, yaitu adalah investigate dan address availability, performance, and capacity issue. Praktek ini bertujuan untuk menyelidiki serta menangani masalah yang berkaitan dengan availability, performa, dan juga kapasitas layanan TI, di mana contoh matriksnya itu adalah jumlah masalah performa atau availability yang berhasil diselesaikan, dan juga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kapasitas atau performa sistem. Selanjutnya adalah studi kasus gagal implementasi. Jadi, saya mengambil studi kasus dari gangguan global meta, yaitu ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp pada tahun 2021.
Nah, adapun latar belakang dari kasus ini yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021, seluruh layanan Meta ini mengalami gangguan global yang menyebabkan pengguna di berbagai negara tidak dapat mengakses platform tersebut selama sekitar 6 jam. Lanjut ke kronologi kegagalan. Jadi gangguan ini terjadi ketika tim teknis Meta melakukan perubahan konfigurasi pada sistem jaringan backbone perusahaan. Perubahan tersebut secara tidak sengaja menyebabkan Border Gateway Protocol atau BGP menarik rute jaringan Meta dari internet. Akibatnya sistem domain name system atau DNS milik Meta ini tidak dapat diakses sehingga seluruh layanan perusahaan jadi tidak tersedia. Selain membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna, gangguan tersebut juga berdampak pada sistem internal perusahaan. Banyak karyawan Meta bahkan tidak dapat mengakses sistem internal, email, maupun alat komunikasi perusahaan karena semuanya bergantung pada jaringan yang sama. Adapun analis kegagalan berdasarkan BAI 04, itu yang pertama berdasarkan subproses yang pertama, itu adalah evaluasi terhadap kondisi ketersediaan dan juga konfigurasi jaringan tidak dilakukan secara memadai sebelum perubahan sistem diterapkan, sehingga potensi dampak terhadap layanan global tidak teridentifikasi. Lalu pada proses kedua, itu dampak bisnis dari perubahan konfigurasi jaringan tidak dianalisis secara menyeluruh. Ketika gangguan terjadi, seluruh layanan Meta ini berhenti beroperasi secara global. Infrastruktur jaringan tidak memiliki mekanisme redundansi yang cukup untuk mencegah kegagalan total ketika rute jaringan utama terputus pada subproses ketiga. Lalu pada subproses keempat itu, sistem pemantauan tidak mampu mencegah atau mendeteksi secara cepat perubahan konfigurasi yang menyebabkan seluruh jaringan tidak dapat diakses, dan yang kelima, itu adalah mekanisme kontrol perubahan dan pemulihan layanan belum cukup matang untuk menangani kegagalan jaringan berskala besar secara cepat. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini, yaitu gangguan global Meta menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan availability dan capacity itu dapat berdampak sangat besar terhadap operasional perusahaan. Nah, beberapa pelajaran penting dari kasus ini antara lain yang pertama itu perubahan konfigurasi pada infrastruktur inti harus melalui proses pengujian dan validasi yang ketat. Organisasi perlu memiliki sistem pemantauan yang mampu mendeteksi potensi gangguan layanan secara cepat, dan infrastruktur TI harus dirancang dengan mekanisme redundansi untuk mencegah kegagalan layanan secara total, serta analisis dampak bisnis terhadap setiap perubahan sistem harus dilakukan sebelum implementasi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai proses BAI 04. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Senia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian terakhir dari pembahasan kelompok kami dan juga salah satu domain dari COVID 2019 yaitu BAI 05 yang bernama Manage Organizational Change Enablement. Domain ini berfokus pada bagaimana organisasi mengelola perubahan yang muncul akibat implementasi teknologi informasi. Ketika organisasi menerapkan sistem baru, perubahan tidak hanya terjadi pada teknologi, tapi juga pada proses kerja, struktur organisasi, serta cara kerja para karyawan. Nah, oleh karena itu, BAI 05 ini menekankan pentingnya pengelolaan perubahan organisasi agar implementasi teknologi dapat diterima oleh seluruh stakeholder dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pengguna. Nah, tujuan dari BAI 05 ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi akibat implementasi teknologi informasi dapat diterima dan digunakan secara efektif oleh organisasi. Hal ini juga dilakukan dengan membangun kesiapan organisasi terhadap perubahan, meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai manfaat sistem baru, serta memastikan bahwa pengguna mampu mengoperasikan teknologi yang diterapkan. Dengan pengelolaan perubahan yang baik, organisasi dapat meminimalkan resistensi pengguna dan meningkatkan keberhasilan implementasi sistem informasi. Dalam kerangka COVID 2019, setiap domain memiliki hubungan dengan tujuan organisasi melalui mekanisme yang disebut goals as cascade. Melalui mekanisme ini, aktivitas pengelolaan teknologi informasi dapat mendukung pencapaian tujuan strategik organization atau yang disebut sebagai enterprise goals, serta keselarasan antara tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis yang disebut dengan alignment goals. Nah, oleh karena itu, implementasi BAI 05 ini berkontribusi terhadap beberapa enterprise goals dan alignment goals yang relevan. Seperti yang sudah saya cari, yaitu
terdapat 3 enterprise goals yang relevan dengan BI 05, yaitu enterprise goals 06 yang bernama Customer Oriented Service Culture, dengan relevansi membantu organisasi memastikan bahwa perubahan sistem atau proses kerja dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna atau pelanggan. Dengan manajemen perubahan yang baik, karyawan dapat beradaptasi dengan sistem baru sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. Kemudian ada Enterprise Goals 07, yaitu Business Service Continuity and Availability. Pengelolaan perubahan organisasi yang baik membantu meminimalkan gangguan operasional saat sistem baru diterapkan sehingga layanan bisnis tetap berjalan dengan stabil. Kemudian Enterprise Goals 12, yaitu Manage Digital Transformation Programs, di mana BI 05 mendukung keberhasilan program transformasi digital dengan memastikan bahwa perubahan teknologi juga diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan proses organisasinya. Nah, untuk hubungan bisnisnya, yaitu alignment goals, terdapat 4 alignment goals yang relevan dengan BI 05, yaitu alignment goals 05, yaitu delivery of IT service in line with business requirement, di mana BI 05 membantu memastikan bahwa perubahan yang terjadi akibat implementasi sistem atau teknologi baru dapat diterima oleh pengguna sehingga pelayanan IT dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kemudian alignment goals 07, yaitu security of information, processing infrastructure and application, di mana manajemen perubahan yang baik memastikan bahwa perubahan sistem tidak menimbulkan risiko baru terhadap keamanan informasi dan infrastruktur IT. Kemudian alignment goals 08, yaitu enabling and supporting business process by integrating application and technology, di mana BI 05 mendukung keberhasilan integrasi aplikasi dan teknologi dengan memastikan pengguna dan organisasi siap menerima perubahan yang terjadi pada proses bisnisnya. Kemudian yang terakhir ada alignment goals 13, yaitu knowledge, expertise, and initiative for business innovation. Seperti namanya, melalui pelatihan dan transfer pengetahuan, selama proses perubahan terjadi, BI 05 membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses bisnis. Baik, domain BI 05 juga terdiri dari beberapa aktivitas utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan perubahan organisasi. Nah, aktivitas pertama adalah establish the desire to change, yaitu membangun kesadaran dan kemauan organisasi untuk menerima perubahan, seperti melakukan identifikasi kebutuhan perubahan organisasi, mengkomunikasikan manfaat perubahan kepada stakeholder, dan mengidentifikasi potensi resistensi terhadap perubahan. Lalu yang kedua adalah form an effective implementation team, yaitu membentuk tim implementasi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah communicate the change, yaitu menyampaikan informasi mengenai perubahan kepada seluruh stakeholder agar mereka memahami tujuan, manfaat, serta dampak dari perubahan yang dilakukan. Misalkan seperti menyusun rencana komunikasi perubahan, melakukan sosialisasi, serta mengumpulkan feedback dari para pengguna. Lalu aktivitas yang keempat adalah enable operation and use, yaitu dengan memberikan pelatihan serta dukungan kepada pengguna agar mampu mengoperasikan sistem yang diterapkan. Seperti kita menyediakan pelatihan, workshop, atau seminar, kemudian menyusun dokumentasi, lalu memberikan dukungan teknis kepada para staf yang menggunakannya. Lalu yang terakhir adalah ensure adoption of the change, yaitu memastikan bahwa perubahan yang telah diterapkan benar-benar digunakan dalam operasional organisasi. Sebagai contoh penerapan domain BAI 05, terdapat studi kasus mengenai kegagalan implementasi sistem ERP pada sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia yang diteliti oleh Larasati dan rekan-rekan pada tahun 2023. Nah, ERP itu sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam organisasi. Namun dalam kasus ini, implementasi ERP tidak berjalan dengan optimal karena organisasi belum siap menghadapi perubahan proses kerja. Selain itu, banyak karyawan juga yang menunjukkan resistensi terhadap sistem baru
karena kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan sistem tersebut. Pelatihan bagi pengguna juga masih terbatas, sehingga banyak karyawan yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistemnya. Nah, akibatnya integrasi dari data antar departemen tidak berjalan dengan baik, kemudian proses bisnis menjadi lebih lambat karena sistem tidak digunakan secara optimal, lalu biaya implementasi sistem meningkat karena diperlukan perbaikan dan penyesuaian tambahan, serta produktivitas organisasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kaitan kasus dengan domain BAI 05 ini terlihat dari beberapa aktivitas dalam BAI 05 yang tidak berjalan dengan baik dalam kasus ini. Yang pertama itu ada aktivitas yang pertama, establish the desire to change. Organisasinya tidak berhasil membangun kesadaran dan kesiapan karyawan terhadap perubahan sistem. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu communicate the change. Informasi mengenai tujuan dan manfaat sistem ERP-nya tidak tersampaikan secara jelas kepada seluruh pengguna sistem tersebut. Lalu aktivitas yang keempat yaitu enable operation and use, di mana pelatihan penggunaan yang kurang memadai menyebabkan karyawan tidak mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Dan ketidaklancaran selanjutnya adalah di aktivitas yang kelima, yaitu ensure adoption of the change, di mana organisasi tidak melakukan pemantauan yang cukup terhadap tingkat adopsi sistem oleh pengguna. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa domain BAI 05 ini memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam organisasi, dan keberhasilan implementasi sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tapi juga dalam kesiapan organisasi komunikasi perubahan, serta kemampuan penggunaan dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip BAI 05 sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh anggota organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagian yang kelima dari BAI COVID 2019. Untuk penjelasan selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa domain build, acquire, and implement atau BAI dalam kerangka kerja COVID 2019 ini berperan penting dalam mendukung proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi teknologi informasi agar dapat berjalan secara struktur, terkontrol, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui penerapan proses BAI 01 hingga 05, ini organisasi dapat mengelola program TI secara sistematis, memastikan kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, membangun serta mengintegrasikan solusi teknologi yang tepat, menjaga ketersediaan dan kapasitas sistem, serta mengelola perubahan organisasi yang muncul akibat implementasi teknologi. Selain itu, keberhasilan implementasi domain BAI juga dipengaruhi oleh dukungan berbagai komponen tata kelola seperti kebijakan dan prosedur yang jelas, kompetensi, sumber daya manusia, budaya organisasi yang mendukung perubahan, serta layanan dan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan pengelolaan yang baik terhadap seluruh aspek tersebut, organisasi dapat meminimalkan risiko kegagalan implementasi teknologi informasi dan memastikan bahwa investasi TI mampu memberikan nilai serta manfaat yang optimal bagi pencapaian tujuan bisnis organisasi. Secara keseluruhan, penerapan domain BAI dalam COVID 2019 ini memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi organisasi dalam mengelola proses pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Dengan menerapkan praktik pengelolaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek TI, memperkuat tata kelola teknologi informasi, serta mendukung terciptanya sistem informasi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan organisasi. Baik, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok kami mengenai COVID di bagian BAI 1 sampai dengan 5. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.